Selamat datang di video tentang manajemen sarana dan prasarana pendidikan inklusif. Video ini akan membahas bagaimana kita dapat membangun masa depan yang cerah bagi siswa berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusif adalah sistem yang ramah untuk semua, memastikan aksesibilitas dan sarana prasarana yang memadai. Filosofi dasarnya adalah setiap anak berhak atas pendidikan berkualitas. Prinsip dasar sarana prasarana inklusif meliputi desain universal, adaptasi ruang dan fasilitas, serta mempertimbangkan keragaman kemampuan siswa. Identifikasi kebutuhan khusus mencakup kategori fisik, intelektual, dan sensorik. Asesmen mendalam dan pendekatan individual penting dalam perencanaan sarana prasarana. Aksesibilitas fisik penting melalui desain ramp, toilet adaptif, ruang gerak memadai, serta penanda visual dan taktil. Teknologi pendukung meliputi perangkat bantu, komputer adaptif, alat bantu komunikasi, dan software khusus. Ruang belajar inklusif memerlukan pengaturan fleksibel, pencahayaan dan akustik yang sesuai, zona istirahat, serta ruang privat untuk terapi. Perpustakaan inklusif harus memiliki koleksi buku beragam format, rak aksesibel, teknologi pembaca layar, dan area baca adaptif. Di laboratorium dan ruang praktik, penting untuk menyediakan meja praktikum adjustable, peralatan desain universal, keselamatan kerja, dan pendampingan khusus. Ruang olahraga dan ekstrakurikuler perlu peralatan adaptif, lapangan inklusif, program yang dapat dimodifikasi, dan pendekatan partisipatif. Transportasi dan mobilitas yang inklusif mencakup bus sekolah aksesibel, area parkir khusus, jalur pedestrian aman, dan sistem antarjemput adaptif. Teknologi informasi inklusif berarti website yang ramah disabilitas, materi digital yang dapat diakses, subtitle, audio description, dan perangkat lunak pembaca layar. Pelatihan tenaga pendidik harus mencakup pemahaman kebutuhan khusus, strategi pengajaran inklusif, sensitivitas, empati, dan pendekatan multimodal. Pendanaan dan kebijakan penting dengan alokasi anggaran khusus, regulasi pemerintah, kerjasama lintas sektor, dan insentif pengembangan. Desain partisipatif melibatkan siswa berkebutuhan khusus, konsultasi orang tua, masukan ahli disabilitas, dan evaluasi berkelanjutan. Aspek psikologis mencakup menciptakan lingkungan inklusif, mengurangi stigma, membangun kepercayaan diri, dan dukungan psikososial. Kolaborasi multidisipliner melibatkan kerjasama guru, terapis, psikolog, tim pengembangan program, pendekatan holistik, dan koordinasi berkelanjutan. Monitoring dan evaluasi penting melalui asesmen berkala, indikator keberhasilan, perbaikan berkelanjutan, dan dokumentasi kemajuan. Inovasi dan pengembangan melibatkan riset berkelanjutan, teknologi baru, pertukaran praktik baik, dan jejaring profesional. Mengidentifikasi tantangan dan menemukan solusi melibatkan identifikasi hambatan, strategi pemecahan masalah, fleksibilitas pendekatan, dan komitmen pengembangan. Strategi pengembangan lingkungan belajar inklusif memerlukan analisis mendalam, desain komprehensif, mempertimbangkan keragaman kemampuan siswa, dan melibatkan ahli desain serta terapis. Pengembangan keterampilan tenaga pendidik mencakup program pelatihan berkelanjutan, simulasi praktik mengajar, modul sensitivitas dan empati, serta sertifikasi kompetensi. Teknologi pendukung lanjutan meliputi eksplorasi teknologi asistif terkini, integrasi AI, pengembangan perangkat lunak khusus, dan uji coba berkelanjutan. Manajemen dukungan psikososial mencakup pembentukan tim konseling, program pembinaan kepercayaan diri, intervensi dini, dan pendekatan holistik. Strategi keterlibatan orang tua dan komunitas meliputi program sosialisasi, wadah komunikasi berkelanjutan, pelatihan orang tua, dan pembangunan jaringan dukungan sosial. Desain kurikulum inklusif melibatkan modifikasi sesuai kebutuhan individual, pengembangan materi pembelajaran fleksibel, penilaian adaptif, dan pendekatan multimodal dalam pengajaran. Manajemen risiko dan keselamatan meliputi pemetaan potensi risiko, prosedur evakuasi khusus, pelatihan keselamatan berkelanjutan, dan sistem monitoring serta respons cepat. Pendanaan dan keberlanjutan program mencakup strategi penggalangan dana inovatif, kerjasama dengan lembaga pendukung, model pendanaan mandiri, dan transparansi pengelolaan anggaran. Riset dan pengembangan berkelanjutan melibatkan pembentukan pusat riset, kolaborasi dengan perguruan tinggi, publikasi hasil penelitian, dan pertukaran praktik terbaik internasional. Visi transformasi sosial melalui pendidikan adalah komitmen menciptakan masyarakat inklusif, penghapusan diskriminasi, pengakuan potensi unik individu, dan membangun masa depan yang berkeadilan.
Sebagai penutup, mari bersama berkomitmen mewujudkan pendidikan inklusif sebagai hak asasi, menggali potensi tak terbatas setiap individu demi transformasi sosial yang berkeadilan.